Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di tutorial belajar Microsoft Excel. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang cara menggabungkan rumus VLOOKUP dengan rumus MIT. Nah, kali ini kita akan kolaborasi rumus lagi, tapi rumus VLOOKUP dan rumus MIT. Ada yang berbeda dengan video sebelumnya. Apa itu bedanya? Terus simak video ini sampai akhir ya. Baik, kita langsung saja. Di kolom J ini ada kolom yang masih kosong. Kita akan mencari nilai tunjangan, di mana nilai tunjangannya ini adalah ini keterangannya. Tunjangan sama dengan gaji dikali dengan persentase tunjangan. Gaji ini kita ambil dari sini, dari kolom ini. Kemudian untuk tunjangan persentasenya kita ambil dari sini. Nah, maka dari itu, yang kita gunakan adalah tabel horizontal. Tabel horizontal di mana judul berada di sebelah kiri. Sedangkan untuk tunjangan ini nanti, hasilnya adalah perkalian antara gaji dan tunjangan. Jadi kita akan mencari gajinya terlebih dahulu, kemudian langsung dikali dengan tunjangan persentasenya. Jadi yang akan kita hasilkan adalah bukan angka 50.000-nya, tapi 50.000-nya dikali dengan 10%-nya. Bagaimana caranya? Kita langsung ke kolom J. Kita langsung ke kolom J di sini, di baris pertama. Untuk kode jabatannya ini kita tidak mengambil dari sini. Ini cuma tabel referensinya saja. Untuk kodenya kita ambil dari sini, dari kolom B, mulai dari baris ke-4, 5, 6 sampai dengan baris ke-8. Sampai ke baris ke-11 di sini. Dan untuk kode jabatan itu sendiri, di sini 101, 102 sampai dengan 108. Dari kode itu ada di baris ke-3. Ini 103, 102 dan seterusnya sampai ke 108 di bagian bawah. Maka rumus yang pertama kita gunakan adalah VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? VLOOKUP karena tabel yang akan kita gunakan adalah tabel yang berbentuk horizontal. Seperti ini. Ini adalah tabel horizontal. Berbeda dengan yang ini, tabelnya adalah vertikal. Ini horizontal, maka yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Lalu, karena ini ada lookup value-nya, lookup value-nya itu berdasarkan dari 101 yang ada di sini, 103, 102. Jadi, karena posisi 103 ini berada di tengah, bukan berada di pinggir kiri ataupun kanan, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus MIT. Untuk mengeluarkan atau untuk menampilkan lookup value-nya 103 dan seterusnya sampai ke bawah, 102, 103 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kita masukkan rumus MIT, buka kurung. Untuk tag-nya kita ambil di sini di kolom kode. Lalu untuk start number-nya, karena 103, satunya ini berada di nomor ketiga, 20, 1 ini 2, 2-nya 0, 3-nya 1, berarti 3. Untuk start number-nya, kita mulai dari nomor karakter yang ketiga atau nomor ketiga. Kemudian kita lanjut ke nomor karakter. Untuk nomor karakternya, jumlah karakter yang akan kita ambil. Berdasarkan 103 itu 3 karakter, maka kita masukkan angka 3. Ini, paham ya sampai di sini? Jadi untuk MIT ini adalah untuk mencari lookup value-nya. Lookup value-nya kita berdasarkan rumus MIT. MIT B4 kita berdasarkan kode di sini, kemudian 3-nya kita start karakter yang ketiga, kemudian 3 yang terakhir itu adalah jumlah karakter yang akan kita tampilkan. Lalu kemudian kita pindah ke tabel array. Nah, ini kalau kita perhatikan sekarang tidak pindah ke tabel array, masih di lookup value. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini ada buka kurung, tidak ditutup kurung. Lah, ini ada tutup kurungnya. Iya, ini tutup kurungnya cuma 1. Tutup kurung 1 ini hanya untuk menutup yang sebelum B4. Jadi kita harus nambahkan yang satu lagi di sini sebelum titik koma. Makanya kita hapus dulu titik komanya, kita tambahkan
tutup kurung. Maka seperti ini ya. Jadi tutup kurungnya ini sama warnanya dengan yang sebelumnya. Lalu kenapa belum ditutup kurung yang lookup-nya yang ini satu lagi? Karena untuk rumus lookup-nya kita belum selesai. Ini baru di lookup value. Kita akan lanjutkan ke tabel array, row index, dan seterusnya. Nah, jadi ini baru di lookup value dengan tanda lookup value-nya berwarna tebal, warna hitam tebal. Kita akan pindah ke tabel array dengan menambahkan titik koma. Nah, sekarang kita pindah ke tabel array. Untuk tabel array-nya, karena kita menggunakan lookup atau horizontal, maka ini tabel referensi untuk lookup-nya. Kita blok sampai ke bawah, sampai di 1%, mulai dari 101 sampai dengan 1%. Jangan lupa kita tambahkan tanda absolut, yakni F4. Kalau kalian tidak bisa menggunakan F4 langsung, kita bisa nambahkan kombinasi tombol Fn. Tinggal diperhatikan aja tombol F4 yang ada di keyboard komputer kita. Lalu, sudah di tabel array untuk rumus lookup-nya ke row index. Kita tambahkan titik koma, sekarang pindah ke row index. Row index ini adalah yang akan kita tampilkan itu baris keberapa. Untuk yang pertama, mengisi tunjangan ini, kita akan menampilkan gaji dulu. Ini 50.000 sampai dengan 8.000. Jadi untuk row index-nya, 5.000 ini berada di baris kedua. Kenapa di baris kedua? Karena kita hitung dari atas. 1, 2, 3. Jadi baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Jadi yang kita masukkan row index-nya adalah kita baris kedua. Ini untuk baru mencari gaji. Sedangkan rumusnya adalah tunjangan sama dengan gaji dikali dengan tunjangan. Kita enterkan saja. Nah, ini baru nampilkan gajinya. Ini 34.000, dia 103. Nah, sekarang kita akan masukkan rumus yang tunjangan sama dengan gaji dikali dengan presentasi tunjangan. Ya, artinya gaji kita sudah dapat, tinggal kita kalikan dengan tunjangan. Maka rumus yang kita gunakan sama seperti yang tadi, kita tampilkan dulu tunjangannya. Kita tambahkan kali bintang, kemudian kita tampilkan untuk tunjangan. Tunjangan masih di kolom atau tabel yang sama, tapi di baris yang ketiga. Jadi rumus yang kita buat adalah lookup, kemudian lookup value-nya kita buka kurung, kita masukkan rumus min, berdasarkan ini, di kolom B4, titik koma, di sini ada start number, sama seperti yang tadi, berarti 3, kemudian 3, 3-nya itu adalah jumlah karakternya, kita tutup 2 kali, lalu kita pindah ke tabel array. Nah, tabel array-nya kita blok di sini, kita blok tabel array yang berbentuk horizontal, kemudian jangan lupa sekali lagi saya tekankan untuk menggunakan absolute agar tabelnya tidak bergerak pada saat digunakan pada baris kedua dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan row index. Karena tadi sudah ada gaji, sekarang ke tunjangan, presentasi tunjangan di bagian bawah. Ini barisnya adalah baris ketiga. Kita mulai dari kode jabatan baris pertama, gaji baris kedua, dan tunjangan baris ketiga. Maka untuk row index, presentasi tunjangan berada di baris ketiga. Jika sudah, kita langsung tutup kurung. Ini untuk tutup kurung yang lookup. Setelah selesai, ini sudah sesuai dengan rumus ya. Tunjangan sama dengan ini untuk gajinya dikali operator yang kita gunakan. Kemudian lookup-nya untuk lookup yang kedua untuk mencari nilai tunjangannya. Sesuai dengan rumus, maka kita tekan enter. Maka hasilnya adalah 204. Jadi 34.000 ini dikali dengan 6%. Maka dapat 2040 untuk tunjangannya. Kemudian untuk yang ke bawah, seperti yang tadi sebelah kiri untuk mencari VLOOKUP dan MIT ini ya, di video sebelumnya, kita tinggal klik atau tarik ke bagian bawah. Ya, karena ini datanya sedikit, maka kita tinggal tarik. Untuk menghapusnya, tinggal kita tarik ke atas. Nah, ini. Jadi hasilnya untuk tunjangan seperti ini ya. Misal staf umum, ini dia staf umum di sini 0,5
kodenya adalah 108, ini 108, berarti 8.000 dikali 1% sama dengan 80. Baik, itu untuk rumus VLOOKUP kombinasi dengan rumus Smith. Untuk menambahkannya, ini kita tinggal cari gaji bersih. Untuk gaji bersihnya gampang sekali. Ini rumusnya gaji ditambah dengan tunjangan, berarti kita ngambil aja di VLOOKUP, gaji ini ditambah dengan tunjangan. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan gajinya, kita klik di sini di kolom VLOOKUP. Kemudian operatornya plus, kita klik di tunjangan. Sudah, sesuai dengan rumus yang ada di bagian atas, gaji ditambah tunjangan. Jadi H4 ditambah dengan J4. Kita enterkan. Nah, hasilnya adalah 36.040. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, selesai. Baik, itulah rumus tentang kolaborasi antara rumus VLOOKUP dengan rumus Smith. Semoga itu bermanfaat. Jangan lupa like video ini, dan apabila ada pertanyaan seputar Microsoft Excel, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.